Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian. Ibu mau tanya, apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Oke, bagus sekali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memberikan penguatan terhadap kalian tentang pentingnya pembelajaran kita hari ini, di mana nanti pembelajaran kita hari ini terkait dengan norma sangat penting untuk membantu kita memahami aturan di lingkungan sekitar kita. Paham? Paham, Bu. Oke. Berikut Ibu minta satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam lagu wajib nasional. Siapa yang mau? Kopi. Oke, ayo dipimpin. Ayo semuanya berdiri. Nah, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila sudah. Ayo teman-teman, kita sama-sama lagu Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot kasih, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baru kopi, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dari materi hari ini. Ada dua tujuan utama yang Ibu ambil dari materi kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui pengertian dari norma, dan yang kedua, kalian dapat mengetahui jenis-jenis penerapan norma di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Oke anak-anak, langsung saja pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalian melihat di PPT. Di sini Ibu akan bertanya, kira-kira dari pengamatan dan penglihatan kalian, apa yang akan terjadi jika di jalan raya tidak ada lampu merah dan tidak ada aturan lalu lintas? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Oke, ayo coba ya. Banyak kecelakaan, Ibu. Oke, banyak kecelakaan. Tepat sekali yang Adik Oya katakan, di mana ketika di jalan raya tidak ada lampu merah dan tidak ada aturan lalu lintas, itu akan menyebabkan terjadinya kecelakaan atau tabrakan di jalan raya. Berikut anak-anak, dari masalah ini kita akan mengetahui apa itu norma. Dari pemaparan tadi, di sini kita sudah melihat bahwa norma itu adalah aturan atau pedoman tak kasat mata yang mengatur perilaku kita sehari-hari. Di mana ketika kita menaati atau mematuhi norma, kita akan terhindar dari masalah atau menghindari kekacauan. Dan yang kedua adalah menjadi pedoman. Di mana itu ketika kita mematuhi aturan norma, itu akan menjadi pedoman kita dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menciptakan kedamaian. Ketika kita mematuhi norma atau menaati aturan, kita akan hidup menjadi tertib, aman, nyaman, dan rukun. Baik, yang berikut adalah kita akan membahas dua topik atau dua zona yang akan kita bahas
melihat atau mengetahui pada tujuan pembelajaran yang kedua, di mana kalian dapat mengetahui jenis penerapan norma di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Di sini yang pertama kita akan membahas di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Paham? Paham. Oke. Yang pertama kita akan membahas norma atau aturan yang ada di lingkungan keluarga. Ada yang tahu norma atau aturan yang ada di lingkungan keluarga? Menghormati orang tua, Menghormati orang tua, terus membantu pekerjaan rumah, terus. berbicara sopan kepada Oke. keluarga, Bu. Oke, tepat sekali yang Adik Desi katakan, di mana penerapan norma di lingkungan keluarga itu adalah menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan berbicara sopan kepada anggota keluarga. Di mana ketika kita menerapkan segala aturan atau norma yang ada di lingkungan keluarga, kalau kita akan menjadi harmonis, pekerjaan akan menjadi mudah, dan pekerjaan akan cepat selesai. Contohnya saja adalah membantu pekerjaan rumah. Siapa yang biasa di sini membantu pekerjaan rumah? Saya, Bu. Oke, contohnya apa? Memasak, Ibu. Memasak, terus Cuci mencuci piring. piring. Betul sekali, itu adalah salah satu contoh pekerjaan yang membantu pekerjaan rumah. Di mana ketika kita melihat atau ketika kita sudah makan, ketika kita melihat ada piring yang kotor dan mama atau ibu kita belum membersihkan piring tersebut, itu akan menambahkan pekerjaan dari mama kita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai anak yang baik, kita akan membantu di mana kita akan membersihkan piring yang sedang numpuk atau belum dicuci. Paham? Paham, Bu. Itulah salah satu penerapan dari aturan atau norma dalam lingkungan keluarga, di mana di situ kita melihat pekerjaan dari rumah menjadi mudah atau dapat terselesaikan dengan cepat, dan yang kedua itu akan membuat keluarga kita menjadi harmonis. Yang berikut tentang penerapan norma di lingkungan sekolah. Oke, ini bertanya, sekarang kita sedang berada di lingkungan sekolah. Kira-kira ada yang tahu apa saja aturan yang ada di sekolah yang sekarang kita terapkan? Ada yang tahu? Ya, Ibu. Oke, adik Popin apa saja? Mendengar penjelasan dari guru. Oke, mendengar penjelasan dari ibu guru. Ada yang lain? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Betul sekali yang dikatakan oleh adik Popin dan adik Desi, di mana kita harus mematuhi ajaran sekolah. Contohnya tadi adalah mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Ketika ibu guru menjelaskan materi, kita harus mendengarkan agar apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan di masa depan. Paham? Oke. Dan yang kedua adalah datang tepat waktu. Ketika kalian tidak datang sekolah tepat waktu, itu akan membuat kalian terkena sanksi. Ada yang pernah datang terlambat ke sekolah? Oke, apa yang akan kalian terima ketika kalian datang terlambat? Berlutut. Betul sekali, berlutut. Maka demikian kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah, di mana harus datang tepat waktu, menghormati guru dan teman, dan menjaga kebersihan kelas. Oke, paham? Paham. Oke. Berikut di sini kita akan melihat kasus di sini. Dari penjelasan yang telah ibu jelaskan tentang penerapan norma di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Dari gambar di sini, ibu meminta kalian mengamati dua gambar di dalam PowerPoint, lalu kalian akan menunjukkan manakah gambar yang menunjukkan kalian mematuhi norma. Apakah gambar nomor A atau gambar nomor B, dan kalian akan memberikan alasannya. Ada yang tahu mana gambar di dalam yang menunjukkan kalian mematuhi norma? Oke, adik ya, gambar nomor? Gambar yang kedua itu. Oke. Yang di mana itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Itulah alasan mengapa nomor 2 itu dikatakan kegiatan mematuhi norma. Oke. Ada yang kedua adalah kasus kedua. Ketika kita di dalam kelas, kan kalian ingin menjadi pahlawan kelas, manakah perilaku yang kalian pilih yang menunjukkan kalian mematuhi norma? Gambar nomor A atau gambar nomor B? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gambar yang kedua, Ibu. Oke, gambar yang kedua. Betul sekali yang adik Boya katakan. Di mana itu adalah gambar nomor 2. Yang dimana itu kita harus duduk dengan sopan, dengan rapi, dan siap mendengarkan penjelasan materi dari ibu guru. Oke adik-adik, setelah kalian mendengarkan pemaparan materi dari ibu tadi terkait penerapan norma di lingkungan keluarga
keluarga dan lingkungan sekolah. Ternyata ketika kita menerapkan norma di lingkungan keluarga, ternyata ada hubungannya juga dengan penerapan norma di lingkungan sekolah. Contohnya saja adalah mengerti tanggung jawab dan kebersihan. Contohnya ketika kita membantu ibu membersihkan rumah atau mencuci piring, tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugas kita di lingkungan sekolah. Paham? Paham. Oke. Contohnya itu adalah ketika kita mendapatkan piket membersihkan kelas. Itu menunjukkan adanya hubungan antara ketika kita bertanggung jawab atau membantu pekerjaan ibu di rumah, itu akan membantu kita menjadi orang bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Dan yang kedua itu adalah melatih rasa hormat. Baik adik-adik, di sini ibu akan menjelaskan. Ketika kalian menghormati orang tua di rumah, tidak menutup kemungkinan kalian akan menghormati guru dan teman di lingkungan sekolah. Ketika kalian sudah dari rumah, sudah melatih diri untuk sopan, tata kramanya baik, tidak menutup kemungkinan kalian akan menerapkan itu di lingkungan sekolah. Paham? Paham. Oke. Ya? Oke. Baik adik-adik, yang berikut itu ada beberapa manfaat dari kita mematuhi aturan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah, atau manfaat dari kita mematuhi aturan norma yang berlaku. Yang pertama itu adalah hidup tertib dan disiplin. Di mana di sini ketika kita melatih aturan dan norma, kita akan terhindar dari masalah atau konflik lainnya. Dan yang kedua adalah hubungan harmonis dan rukun. Ketika kita menjalin hubungan harmonis dan rukun dengan teman, dengan guru dan keluarga, itu akan membuat kita menjadi orang yang senang atau disukai oleh orang. Ini adalah salah satu manfaat dari kita menerapkan atau menaati aturan dan norma yang ada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dan yang berikut adalah lingkungan aman dan nyaman. Ketika kita mematuhi aturan dan norma, itu akan membuat kita menjadi nyaman dan aman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Ada yang mengerti? Ada yang paham? Iya, Ibu. Oke, ada yang mau bertanya? Atau ibu yang bertanya saja? Iya, Ibu. Oke, ibu ingin bertanya dari kalian. Kira-kira bagaimana penerapan dari norma di lingkungan keluarga? Ada yang tahu? Contohnya? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Bantu orang tua. Ada yang tahu lagi? Apa? Oke, membersihkan halaman rumah. Ternyata kalian sudah mendengar dan memahami materi yang telah ibu ajarkan dengan baik. Berikut adik-adik, seperti yang telah ibu sampaikan pada awal tadi, ibu akan membuat kalian mencapai 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam materi pembelajaran hari ini. Di sini untuk menambah wawasan kalian, ibu sudah menyiapkan LKPD, di mana kalian akan mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kalian tahu secara berkelompok toh? Berarti di sini kalian harus diskusi. Apa yang telah kalian pahami dan telah kalian dengarkan dalam materi pembelajaran ibu hari ini, kalian tulis dan kalian tuangkan dalam LKPD yang telah ibu siapkan. Mengerti? Mengerti, Ibu. Harus diskusi. Kamu duduk dengan kabar ya? Dengan bertiga ya? Iya, Ibu. Ayo kita diskusi. Itu adalah berdiskusi atau berbicara dengan teman. Sudah? Iya, Ibu. Sudah? Oke. Setelah kalian mengerjakan LKPD yang telah ibu siapkan, ibu minta perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kalian. Ayo siapa yang mau duluan? Saya, Ibu. Oke, ayo kelompoknya adik Gracie maju ke depan.
Gambar yang pertama itu sesuai norma karena dia membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, gambar tersebut merupakan sesuai dengan norma karena dia berdiskusi dengan teman. Yang ketiga, menyapu. Itu merupakan sesuai dengan norma. Yang berikutnya itu sesuai dengan norma, yaitu mencuci piring. Dan yang terakhir itu merupakan sesuai dengan norma, di mana dia datang ke sekolah tepat waktu. Oke, betul sekali. Ada yang jawaban yang lain? Ada? Dari kelompok Nyoya ada jawaban yang lain? Sama Oke, sama. Berarti kalian sudah mendengar dan memahami materi yang telah Ibu ajarkan, di mana kalian bisa membedakan sikap atau perilaku yang mematuhi aturan atau norma dan tidak mematuhi aturan atau norma. Oke adik-adik, itu tadi LKPD kelompok yang dimana kalian mengerjakannya secara berkelompok atau berdiskusi. Berikut, Ibu akan mengecek pemahaman kalian secara individu. Ibu ingin melihat pemahaman kognitif kalian dari materi yang telah Ibu ajarkan. Ibu sudah menyiapkan media, baik adalah kartu, gambar, perilaku, di mana kalian akan mengantongkan kartu gambar perilaku yang dimana apakah perilaku tersebut sesuai norma atau tidak sesuai norma. Ibu akan membagikan kartunya dan kalian akan memasukkan atau mengantongkan kartu yang kalian dapat ke dalam kantong yang telah Ibu siapkan. Paham? Paham, Bu. Ibu akan membagikan kalian dua kertas. Oke? Kalian sudah mendapatkan semuanya? Sudah Ibu. Oke, sudah. Ketika sudah, kalian coba lihat dari gambar itu, apakah gambar-gambar itu menunjukkan sikap sesuai norma atau tidak sesuai norma? Ayo, siapa mau maju duluan? Saya Ibu. Oke, ayo dikasih. Cantumkan di sini mana yang menunjukkan sikap sesuai norma dan tidak. Ayo dibabat. Ayo dikopin. Oh ya. Ayo. Oh ya. Oke, ketika Ibu melihat tadi, kalian sudah bisa mengantongkan kartu perilaku yang dimana kalian bisa membedakan mana perilaku yang sesuai norma dan tidak sesuai norma. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, sekian saja. Tetapi untuk menguji kalian terlebih dahulu, Ibu ingin melihat apakah ada yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Ya, Bu. Oke, Bapak, coba. Baik, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi norma adalah kunci. Jadi norma itu adalah kunci. Dengan mematuhi norma, kita belajar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain dimanapun kita berada. Oke, benar sekali yang adik Bapak katakan bahwa norma adalah kunci untuk kita berperilaku dan berinteraksi dengan orang di sekitar kita, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Oke. Baik adik-adik, itulah pemaparan materi atau penjelasan materi kita terkait dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ada dua jenis yang kita fokuskan di sini, yaitu adalah norma di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ada yang bisa? Oke, adik kopi. Ya, dari situ sudah. Ayo semuanya berdiri. Kita berdoa untuk pulang. Ibu. Ibu guru dan teman-teman dalam nama
seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang selama-lamanya. Oke adik-adik, sekian materi kita hari ini. Ibu sudah menyiapkan LKPD individu. Ibu minta nanti komisaris atau ketua kelas bertemu ibu di ruangan guru. Paham? Paham